Semakin heboh sampai ASEAN, legenda Thailand, Therasil Dangda, di luar dugaan ikut soroti dan berikan komentar sangat berkeas soal laga Persib versus Persebaya yang dianggap penuh drama dan kontroversi. Boboto auto setuju dengarnya. Validkah? Simak semua detailnya di sini. Ini yang ditunggu Boboto? Manajemen Persib Bandung masih terus bergerak dan berhasil datangkan gelandang serang muda asal Spanyol, Nico Paz, dari FC Como, rekan Federico Barba, dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet maut Tom Haye dan Luciano. Musim ini jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Breaking news mantap! Coach Bojan Hodak ungkap kejutan besar tak terduga menuju laga perdana di ACL 2 vs Lion City FC. Bobotoh dipastikan terkejut namun optimis mendengarnya. Simak berikut, inilah info lengkapnya. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Semakin heboh sampai ASEAN, legenda Thailand, Therasil Dangda, di luar dugaan ikut soroti dan berikan komentar sangat berkeas soal laga Persib versus Persebaya yang dianggap penuh drama dan kontroversi. Boboto auto setuju dengarnya. Validkah? Simak semua detailnya di sini. Liga Indonesia kembali menghadirkan drama yang memicu perdebatan panjang. Laga klasik antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-26 benar-benar menyita perhatian. Bukan hanya publik tanah air, tapi juga insan sepak bola Asia. Bahkan, legenda hidup sepak bola Thailand, Therasil Dangda, tak disangka ikut memberi sorotan terhadap duel panas yang berlangsung penuh gengsi itu. Seperti diketahui, pertandingan tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persib. Gol sematawayang dicetak William Barros pada menit ke-53 setelah memanfaatkan umpan matang dari Berginho. Namun, yang membuat laga ini semakin panas adalah proses gol tersebut yang dianggap kontroversi. Dalam tayangan ulang, Barros terlihat menginjak kaki gelandang andalan Persebaya, Francisco Rivera, sebelum bola berhasil dikuasai Persib untuk melancarkan serangan balik cepat. Persebaya pun merasa dirugikan. Bahkan, melalui akun resmi Instagram mereka, Bajul Ijo menuliskan bahwa gol itu berawal dari pelanggaran Barros. Berawal dari William Barros menginjak kaki Francisco Rivera di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola dan melakukan serangan balik lalu mencetak gol pada menit ke-53. Persebaya berjuang untuk mengejar ketinggalan, namun tidak ada gol tercipta sampai akhir pertandingan, tulis @official Persebaya. Yang mengejutkan, komentar soal laga panas ini juga datang dari striker legendaris Thailand, Therasil Dangda. Meski tidak bermain di Indonesia, ia mengaku mengikuti jalannya pertandingan klasik tersebut. Menurutnya, kontroversi semacam ini sebenarnya sering terjadi di berbagai kompetisi, dan keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Dalam pertandingan penuh gengsi seperti Persib lawan Persebaya, tensi memang selalu tinggi. Terkadang ada momen yang bisa diperdebatkan, tapi sepak bola memang penuh drama. Pada akhirnya, wasit sudah memutuskan, dan sesuai regulasi, kita harus menghormati hasilnya, ucap Therasil dalam sebuah wawancara dengan media olahraga Thailand. Komentar Therasil menambah warna baru dalam perdebatan ini. Ia menegaskan bahwa kontroversi bukanlah hal yang asing dalam sepak bola, bahkan di level tertinggi dunia sekalipun. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana kedua tim bisa bangkit dan menatap laga berikutnya dengan kepala tegak. Banyak yang bertanya, mengapa gol Barros tetap disahkan meski jelas ada kontak dengan Rivera?
Jika mengacu pada regulasi IFAB terkait penggunaan VAR, insiden seperti ini seharusnya bisa ditinjau ulang karena termasuk dalam kategori krusial, gol, tidak gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas. Namun, ada beberapa kemungkinan yang membuat wasit Chandra tetap mengesahkan gol tersebut. Wasit dan VAR luput memeriksa detail kontak antara Barros dan Rivera. Momen sudah ditinjau, tetapi dianggap bukan pelanggaran yang jelas dan nyata. Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan wasit di lapangan. Selama VAR tidak menunjukkan kesalahan yang jelas, keputusan awal akan tetap berlaku. Dari sisi Persib, kemenangan ini bukan semata hasil keberuntungan. Sepanjang pertandingan, tim Maung Bandung memang tampil lebih dominan dan determinatif. Dukungan Bobotoh di GBLA juga menjadi energi tambahan yang membuat skuad Bojan Hodak tampil penuh semangat. Dengan tambahan 3 poin ini, Persib merangsek ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 7 angka. Sementara, Persebaya harus rela turun ke posisi ke-7 dengan 6 poin. Kalau dari kacamata saya pribadi, kemenangan Persib kali ini tetap pantas. Memang benar ada momen kontroversi, tetapi wasit sudah memeriksa sesuai regulasi FIFA dan tidak menemukan pelanggaran yang signifikan. Artinya, gol Barros sah dan harus dihormati. Dalam sepak bola, drama seperti ini adalah pertarungan bergengsi. Semua tim, baik Persib maupun Persebaya, harus bisa menerima hasil dengan lapang dada. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ini yang ditunggu Bobotoh. Manajemen Persib Bandung masih terus bergerak dan berhasil datangkan gelandang serang muda asal Spanyol, Nico Paz, dari FC Como, rekan Federico Barba, dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet maut Tom Haye dan Luciano. Musim ini jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung, admin harap terus bergerak mencari tambahan amunisi di lini serang untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2025-26. Salah satu nama yang mencuat dan dinilai cocok untuk memperkuat Maung Bandung adalah Nico Paz, gelandang serang muda asal Spanyol yang saat ini membela FC Como di Serie A Italia. Menariknya, Paz juga merupakan rekan satu tim Federico Barba, bek anyar Persib yang baru saja menjalani debut impresif. Nama Nico Paz memang tidak asing di telinga pecinta sepak bola Eropa. Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya merupakan bagian dari Akademi Real Madrid sebelum memutuskan untuk mencari menit bermain reguler di FC Como. Musim ini, penampilannya bersama klub promosi Serie A tersebut cukup mencuri perhatian. Berdasarkan data statistik musim 2025-26 sejauh ini, Nico Paz sudah tampil dalam 5 pertandingan Serie A dengan torehan gol dan assist. Catatan itu membuatnya menjadi salah satu pemain muda dengan kontribusi gol paling tinggi di timnya. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan akurasi umpan mencapai 86% per laga dengan rata-rata 2,1 umpan kunci. Angka tersebut menunjukkan bahwa Paz bukan hanya piawai dalam membangun serangan, tapi juga punya naluri mencetak gol. Kemampuan serba bisa inilah yang membuat Nico Paz sangat ideal untuk peran false nine di Persib Bandung. Bojan Hodak selama ini masih mencari sosok gelandang serang yang bisa menghubungkan lini tengah dengan lini depan, sekaligus menambah variasi serangan ketika Persib menghadapi tim yang bermain bertahan. Paz yang memiliki kecepatan, visi bermain tajam, serta kemampuan eksekusi jarak jauh diyakini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Selain faktor teknis, kedatangan Nico Paz juga akan memberikan keuntungan dalam hal adaptasi. Kehadirannya bersama Federico Barba yang lebih dulu gabung Persib bisa mempercepat proses integrasi dengan tim. Kombinasi keduanya berpotensi menciptakan sinergi kuat, terutama dalam membangun transisi permainan dari lini belakang ke lini serang. Bojan Hodak sendiri diyakini akan sangat bahagia jika manajemen Persib bisa menghadirkan Nico Paz.
Dengan usia yang masih muda, pemain asal Spanyol ini bukan hanya bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang bagi Maung Bandung. Kehadirannya akan memperkaya variasi taktik dan memberikan opsi baru ketika Persib membutuhkan gebrakan dari lini kedua. Dengan statistik impresif di Serie A dan potensi besar yang dimilikinya, mendatangkan Nikopas ke Bandung akan menjadi langkah cerdas. Persib bisa mendapatkan gelandang serang muda dengan kualitas Eropa sekaligus menyiapkan fondasi untuk masa depan. Apabila benar-benar terrealisasi, kehadiran Nikopas bisa menjadi kepingan penting dalam puzzle skuad Persib musim ini. Bukan hanya untuk memperkuat lini serang, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan permainan agar Maung Bandung bisa bersaing di papan atas Super League maupun di level Asia. Breaking news mantap! Coach Bojan Hodak ungkap kejutan besar tak terduga menuju laga perdana di ACL 2 vs Lion City FC. Bobotoh dipastikan terkejut namun optimis mendengarnya. Simak berikut inilah info lengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan penilaian jujur usai menyaksikan debut beberapa rekrutan anyar Maung Bandung. Dari 4 nama yang diturunkan, ada pujian besar sekaligus catatan khusus yang disampaikan sang pelatih. Yang paling jadi sorotan tentu adalah penampilan perdana Tom Hai, gelandang timnas Indonesia yang akhirnya mengenakan seragam biru kebanggaan Bobotoh. Tom Hai menjalani debutnya saat Persib menghadapi Persebaya Surabaya di laga pekan kelima Super League 2025-26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga ini bukan hanya soal pertarungan dua tim besar, tapi juga momen spesial karena menjadi panggung perdana bagi sederet pemain anyar Persib. Selain Tom Hai, ada 3 nama lain yang akhirnya merasakan atmosfer kompetitif bersama Persib. Mereka adalah Andrew Zhang, Eliano Reinders, dan Federico Barba. Bojan Hodak mengatur strategi dengan memainkan Barba sejak menit pertama. Hasilnya, bek asal Italia itu tampil luar biasa dan langsung memberi kesan positif. Sementara itu, 3 pemain lain baru diturunkan pada menit ke-60. Kehadiran Eliano Reinders, Tom Hai, dan Andrew Zhang langsung memberi warna berbeda di lapangan. Dari ketiganya, Eliano Reinders mendapatkan pujian khusus. Mantan pemain PEC Zwolle itu dianggap mampu memberi tambahan kekuatan di lini tengah maupun lini belakang. Bojan Hodak secara terbuka menilai penampilan Reinders sebagai sesuatu yang istimewa. Saya pikir Barba dan Eliano bermain sangat bagus. Kalian bisa lihat mereka bermain dalam kondisi prima, ujar Bojan Hodak. Menurut Bojan, kondisi fisik Reinders sangat mendukung sehingga ia bisa tampil maksimal. Tak heran jika sang pelatih menyebut debut Reinders berjalan mulus. Hal ini juga berlaku untuk Barba. Keduanya disebut tidak mengalami kendala adaptasi karena sebelum bergabung dengan Persib, mereka sudah menjalani pramusim bersama klub sebelumnya di Eropa, bahkan sempat turun dalam laga resmi. Saat mereka masih di Eropa, mereka menjalani masa pramusim dengan klub terdahulunya, bahkan menjalani laga di sana, jadi tak ada masalah, ucap Bojan menambahkan. Namun, tidak semua pemain baru mendapat penilaian sempurna. Bojan Hodak jujur mengakui masih belum puas dengan performa Tom Hai dan Andrew Zhang. Menurutnya, 2 pemain ini belum mencapai kondisi terbaik. Tom Hai masih perlu meningkatkan kebugarannya di pertandingan sebab belum 100% dan untuk Andrew juga sama, ungkap pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan kemudian menjelaskan lebih rinci, untuk Tom Hai kendala utama adalah faktor kebugaran. Pasalnya, ini belum dalam kondisi 100% untuk performanya sehingga ia belum puas, ujarnya. Hai disebut masih butuh waktu untuk benar-benar bugar karena sebelumnya sempat berada dalam periode tanpa klub. Situasi serupa juga terjadi pada Andrew Zhang. Striker anyar Maung Bandung itu datang ke Bandung dengan kondisi kurang fit karena sempat sakit. Bojan pun menyebut hal itu berpengaruh pada performanya di laga debut. Ada rehat panjang ketika tiba Jung sempat sakit, ungkapnya.
Meski begitu, Bojan Hodak tetap memberikan apresiasi. Ia menegaskan senang dengan keberanian 4 pemain baru tersebut dalam menampilkan permainan perdana mereka bersama Persib. Saya senang dengan debut 4 pemain baru tersebut dalam permainan, tuturnya. Melihat evaluasi yang diberikan Bojan Hodak, jelas terlihat bahwa perjalanan adaptasi pemain baru Persib tidak akan sama. Barba dan Reinders langsung nyetel, sementara Tom Hai dan Jang masih butuh waktu untuk mencapai level terbaik. Nah, bagaimana menurut Anda, Bobotoh? Apakah Tom Hai akan segera menunjukkan kualitas terbaiknya bersama Persib Bandung, atau justru Eliano Reinders dan Barba yang lebih cepat mencuri hati publik Bandung? Yuk tulis pendapat Anda di kolom komentar.